Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk kau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada. Hati-hati mau pilkada lagi kita ini. Biasanya calon langsung penampilannya kala-kala ustad, ya kan? Coba waktu mau pil caleg, Masya Allah, semua caleg keluar masuk masjid. Pilih saya, sama-sama kita bubuhan Banjar. Ada masalahmu telepon saya, ini aktif nomor HP saya 24 jam. Begitu terpilih hilang lagi, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Banjar? Ada. Kamu salah, kenapa kau pilih? Ada anggota dewan malam ini hadir? Coba angkat tangan, ada? Sendiri ibu ya. Masya Allah, ibu saya doakan terpilih terus. Berapa anggota dewan di sini? 30. Sebutin aja hadir. Coba kalau mau dicoblos datang semua, biar enggak diundang. Ya, jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan kata Allah. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu tidak datang. Gak usah kau datang, tidak usah kau datang, pasti itu mau pilkada, jangan kau datang. Alhamdulillah kita bisa berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Sehingga bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga kau pegang HP-mu? Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya bu, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, kenapa kau yang teriak? Amin. Ibu-ibu yang pegang HP-nya mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Simpan HP-nya bu, simpan ya. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas karena jauh. Suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Jangan cemas. Nonton YouTube. Maulid Cinta Rasul Banjarbaru. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu, saya serius. Bu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Kan ada. Apa kau dapat? Hai guys, kita lagi makan kepiting guys. Dia kirimi kau kepitingnya. Bapak-bapak cowok, artis kau follow sampai followernya belasan juta. Apa kau dapat? Apa? Habis kotamu, habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja kau.
Maka yang belum, kalau dengar, kalau kau follow ulama, satu, dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebarkan ilmunya di medsos, dapat lagi kamu amal jariah. Banyak betul pahala kalau kau dapat, kau follow ulama. Maka yang belum follow Das'at Latif malam ini, follow Das'at Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 malaikat jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Allah karim. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa? Kenapa kada kawa? Kenapa gelang? Hah? Banyak banar. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu, ulun bisa catatnya. Ini jatuh rame-rame, bareng-bareng, mana boleh kita catat. Tapi malaikat Nabi lalu bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut. Tak setetes pun yang tidak aku catat dari jumlah air hujan itu. Maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Kenapa kau tidak mampu? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan. Lapangan apa namanya ini? Lapangan Rescue Regas. Nah, mereka berkumpul, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah. Jadi kalau kumpul seperti ini, bersalawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ibu bapak, saya mau perlu jelaskan. Pian sabarataan. Ulun bubuhan Bugis. Nah, bujur kalau ada manahan berlaku Bugis. Lelaki Banjar takut sama bininya. Ini takut semua sama bininya ini. Lelaki Bugis kada takut sama bini, cuma bini kami lebih berani. Saya perlu pahamkan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita manusia yang hidup zaman sekarang. Kurang apa mulianya para nabi? Apa saudara-saudara pikir tidak ada nabi yang tidak ada dosanya? Ada. Manusia pertama, nabi pertama yang Allah ulus ke dunia ini, namanya Adam alaihissalam. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya? Dia makan buah huldi. Turun Nabi Ibrahim, kakek para nabi. Apa tidak? Ada dosanya. Apa dosanya? Dia bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Kenapa? Sangka buruk ketika dakwah. Dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik. Sangka buruk dakwah. Ada dosanya. Nabi Nuh alaihissalam, apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya? Dia gagal didik anaknya. Tuh Nabi. Apalagi sampean? Ono Jawa ini. Ono. Masya Allah.
Jawa ini. Mojokerto. Nggih. Panjenengan. Sedulur-sedulur. Kurang mande. Ayo, Allah Karim. Para nabi saja ada dosanya. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, ada nabi yang tidak bakal masuk surga. Kenapa? Ada juga dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah, karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau ajak bersalawat, bisa? Bisa? Nah, kita tanding mana lebih kencang, emak-emak dengan bapak-bapak. Kita dengar dulu emak-emaknya ya. Ras terkuat di bumi, sen kanan belok kiri. Ali sudah dikasih Allah baik-baik, dia racing lagi, ada kasih tempo, akhirnya tinggi sebelah seperti tanda centang biru. Itu selawat. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu ya. Kita dengar dulu babinya. Ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Sudah. Nilainya 9,5. Oke, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Kenapa cepat sedikit sekali laki-laki nih? Mempermalukan jenis kelamin kami. Nah, ayo yang merasa jenis kelamin lelakian, kau salawatnya, ayo, jangan kasih malu kita bos. Ayo, salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,8. Kau diam semua, diam kau semua. Kita dengar ini di atas. Ada Ibu Lisa, kita dengar ya. Kapan lagi kita kerjain orang di atas ini? Ayo Bu Lisa, kita selawat bareng-bareng. Ibu Dewan, monggo. Ya. Salatullah ala toha. Sudah. Nilainya 9,9. Kenapa? Sidiknya mengundang mulut. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti sedikit juga menurutku. Masya Allah. Ibu Lisa, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Biasanya kan saya kalau di Makassar semalam 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru pergi ceramah kedua. Begitu saya buru-buru ke mobil, dikejar sama panitia. Panitianya MC seperti tadi. Ustaz tunggu dulu, Ustaz tunggu dulu. Kenapa dia tunggu dulu, Ustaz tunggu dulu? Saya tunggu. Begitu dia sampai, dia kasih keluar amplop. Bisa, langsung kusambat. Malu saya kalau dia orang. Langsung, alhamdulillah. Duduklah saya di mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah kita dapat rezeki malam ini. Saya buka itu amplop, saya itu pintu. Astagfirullah, salah kasih panitianya Bu. Apa dikasih saya? Susunan acara. Ibu Lisa jangan dicontoh ini Bu ya. Ini contoh yang tidak baik. Ayo kita salawat lagi, boleh? Senang sekali ini kalau ada calon pemimpin undang ulama. Ya kan? Kalau majelis taklim mau undang saya, ada kalah. Baju seragam aja belum lunas. Untung ada Ibu Lisa undang. Alhamdulillah, maka kita senang. Ya,
Ayo kita selawat semua bareng-bareng. Atas bawah semuanya, ayo kita sama-sama. Ya bisa? Bisa? Oke, yang ada lampu-lampu HP-nya kita nyalakan. Oke? Yang tidak punya handphone pinjam HP-nya temanmu. Sebelah. Ayo, nyalakan, yuk, nyalakan. Mudah-mudahan yang nyalakan lampu HP-nya bertambah kuotanya. Amin. Ayo, ya. Oke, nyalakan semua. Yang paling belakang, yang di jalan raya. Yuk, nyalakan yang di belakang sana. Ayo, sedulur. Ayo, sabarataan. Ya, lagi. Ya, ikuti tangan saya ya, kita selawat yuk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kawasallah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlillah ya Allah. Sekali lagi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Oke, terima kasih banyak. Simpan lagi HP-nya. Sudah. Jangan juga terlalu tinggi, nanti bau cetek. Simpan HP-nya, ya. Ibu-ibu, salah satu sifat Nabi itu penderma. Hampir tidak pernah, bahkan cuma sekali Nabi gelisah malam tidur, nggak bisa tidur. Kenapa? Di rumahnya ada duit yang belum dibelanjakan sehingga Nabi gelisah. Kata istrinya, kenapa kok bisa sekali? Saya tidak tahu nanti saya meninggal uang ini apa digunakan untuk apa. Nabi itu penderma. Maka saya mau contoh Nabi saya mau bersedekah. Ada yang mau saya kasih sedekah? 100.000. Ayo, siapa yang mau? Ah, kau sini kau. Cepat, bukan. Sampai yang baju hitam. Ini sini, cepat. Nah, kau naik di situ, naik pos situ, cepat. Sini. Cepat. Nah. Ya, siapa namamu? Tama. Tamak itu serakah. Tama. Oh, tidak ada tanya. Tamak. Oke, berapa umurmu? 12. Mau 100.000. Bujur. Saya tanya, siapa namanya Presiden Republik Indonesia sekarang? Prabowo. Siapa namanya ya sekarang? Jokowi. Oke. Siapa namanya yang menang pemilu kemarin, presiden pemilu? Prabowo. Oke. Siapa nama wakilnya? Gibran. Oke. Siapa namanya yang ceramah? Asakati. Oke. 100.000. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi, berapa anaknya Nabi? Anaknya Nabi berapa? Ya kurang. Berapa? Kada tahu? Kada. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya Nabi siapa namanya? Ya kan lihat orang, lihat saya. Ismail. Oke, berapa istrinya Nabi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Nah, 1. Sekarang tanggal berapa Nabi lahir? Sudah tahu. Dah. Oke. Beda tua ustaz dengan uang polisi. Kalau ini saya tanya pasti ada yang tidak tahu. Ibu-ibu, saya mau tanya tapi nanti ada yang malu, yang bapak-bapak semua tanya sebenarnya ini.
Oke, itu gambaran anak kita sekarang. Itu gambaran anak-anak umumnya pasti seperti itu. Tidak tahu berapa anaknya Nabi. Padahal demi Allah, Jokowi, Prabowo, Gibran, Dasat Latif, SBY, Lionel Messi, Ronaldo, demi Allah dia tidak akan urus kalian nanti. Dasat Latif sibuk dengan urusan dosanya, Prabowo sibuk dengan dosanya, Jokowi sibuk dengan dosanya. Tapi siapa yang cari kalian nanti? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berkata, ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku Jibril? Mana bumbuhan Banjar? Nabi tanya. Tapi bagaimana kecewanya Nabi? Andai saja ada Nabi di sini, lalu ditanya anak-anak Islam, tidak tahu nama anaknya Nabi. Anak-anak Nabi ada. Nah, baru kau tahu tujuannya Nabi toh? Duit aja otak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti ini malam lebih banyak yang baru tahu anaknya Nabi 7. Iya toh? Inilah gunanya maulid. Kita mau datang dengar sejarah Nabi supaya murid kita tahu sejarah Nabi, setelah itu kita contoh. Bagaimana kau mau contoh Nabi cinta kasihnya kalau kau tidak tahu sejarah Nabi? Bagaimana kau mau mencontoh Nabi perlakuannya kepada istrinya kalau kau tidak tahu sejarah Nabi? Maka ini tujuannya maulid. Bukan cuma datang kumpul, bulik kadang oleh-oleh. Ini kau mau datang lihat Dasat Latif, kecewa. Apa hebat ini Dasat Latif? Pendek, jelek, hitam, pesek. Apa? Tapi kita datang berkumpul, bagian dari cinta kita kepada Rasulullah. Maka saudara-saudaraku yang baru belajar agama, 1-2 kitab dia baca, lalu berkata maulid itu bid'ah, silahkan. Tapi jangan kau tuduh kami yang maulid orang sesat. Mau tidak maulid, silahkan, kami juga tidak marah. Kamu tidak mau maulid, monggo, kami persilahkan, kami tidak marah. Tapi jangan pula kau tuduh kami yang maulid malam ini sebagai orang yang mengada-ada dan sesat. Mereka yang mengatakan itu tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong kau ceramah juga jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ayo kita ceramah dapat mic. Kalau kau bilang tidak ada pada zaman Nabi, Nabi dari Madinah ke Mekah umroh pakai apa? Onta. Jadi silahkan datang pergi haji pakai onta, jangan pakai pesawat. Kau datang dari Tanah Bumbu pergi Mekah pakai onta, 17 tahun kala. Ya, maka yang baik silakan mau maulid monggo, tidak mau maulid juga silakan. Kita sama-sama saling menghormati. Tema kita mencintai Rasulullah, cinta yang hakiki. Tidak usah dulu orang lain. Kita cinta dulu sama bini, kita cinta dulu sama suami. Ibu-ibu, mau masuk surga? Kata Nabi, 1, sholat kau baik-baik. Tapi perempuan paling banyak tidak sholat gara-gara jilbab. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Coba lihat, saya baru-baru pulang dari Malaysia. Perempuan di sana pakai jilbab, kain saja dilipat segitiga, kasih berhenti sini 1 selesai. Di tubuh tengah lebih gampang, bolong shape masuk selesai. Di Indonesia, ada dulu itu talinya 2 meter, dia lipat. Itu khusus itu bagian tali, dia repit-repit seperti rambut, baru yang lilit di lehernya. Ambil jilbab 3 lapis,
kuning, biru, krem. Dia kasih miring di sini. Ada kayak pohon-pohon di sini. Ada juga kayak di sekeliling. Karena diikat leher ya, tidak bisa dia balik. Begini dia balik. Kau ketawa karena kau begitu. Nah, pergi pengantin, kata suaminya, Bu, saya sudah jualkan kau warisan supaya kau bisa haji. Kau pergi sholat, sudah mau asar ini, kau belum duhur. Kau sadar, Pak, saya sadar ini saya suruh kau sholat. Kau tidak lihatin jilbabku. Lebih disayang jilbabnya daripada sholatnya. Perempuan seperti ini jangan kau harap masuk surga. Baunya surga kau tidak dapat. Apalagi kata Nabi, kalau kalian mau masuk surga, ini agak berat. Patuhi perintah suamimu. Sekarang perempuan dia lawan suaminya. Ibu-ibu, mau tahu nggak itu rahasianya gampang masuk surga? Nabi tanya, pergi lihat-lihat surga, alhamdulillah banyak perempuan. Masuk lihat neraka, lebih banyak lagi perempuan. Tanya Nabi, kenapa bisa begitu ya Rasul? Dua sebabnya. Satu, perempuan tidak bisa jaga mulutnya. Dua, dia tidak taati dan syukuri suaminya. Perempuan kalau bisa tahan mulut dari gosip, dan dua, dia tidak lawan suaminya, gampang dia masuk surga. Cuma ini dia tahu jin, setan dia tahu, maka dia lawan suaminya. Lawan suamimu, lawan suamimu. Kamu kan cari uang sendiri, lawan suamimu, lawan suamimu. Bu, jangan marah. Kau mau masuk surga apa enggak? Hah? Satu, jangan suka gosip. Orang mau jadi wali kota, kamu yang gosip. Urusannya orang mau wali kota, mau jadi gubernur, urusannya. Kalau kau mau mampu, silakan kau daftar. Saya mau jadi wali kota, mau jadi, urusannya orang. Ustaz pun yang gosip. Saya lewat tadi di situ ada juga yang bilang itu juga bajunya yang viral. Dia nggak gosip tapi mulutnya sinis. Dia lihat orang dari masuk sampai di kaki mulutnya begini. Kau nggak gosip tapi mulutmu tuh sinis. Apa? Kalau begini Bu, habis amalmu. Biar kau rajin taksiah, rajin taklim, rajin majelis Senin Kamis, tapi orang selalu kau ceritai kejelekannya. Kata Nabi, kamu bangkrut nanti di akhirat. Atau terus namanya muflis. Tahu tak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Kata Nabi, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Tidak bayar zakat ya Rasul, bayar zakat. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahafiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Kenapa dia tahan? Karena dia jahat sama tetangganya, dia suka cerita kejelekan tetangganya. Maka ibu-ibu, pulang majelis ada yang pancing kau gosip, begini caranya. Na'udzubillah, katanya selingkuh suaminya. Na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Bisa Bu? 12. Bisa? Yang banyak kan tukang kompor. Biar dia nggak tahu urusannya orang itu, dia tambahin katanya, bujur. Biar bukan urusannya dia campuri juga. Dengarinya suka ikut campur barang-barangnya orang, urusannya orang. Nanti hidupmu seperti toge. Tahu toge? Coba lihat toge, suka ikut campur kan? Gado-gado ada, soto Banjar, pecel, lawak ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan hidupnya toge bengkok. Tidak ada toge yang lurus kan? Bengkok semua. Maka kalau pagi-pagi ada yang kumpul di komplek gosip, teriaki, pagi-pagi toge nih Hati-hati pilkada.
Orang yang mau jadi wali kota, orang yang mau jadi gubernur, kalian yang panen dosa. Kenapa? Karena kamu sebarkan hoax di grup, sebarkan fitnah di grup. Kalau kau tidak suka orang, silakan jangan pilih, tapi jangan kau jelek-jelekan. Kalau kau dukung orang, silakan kau dukung, tapi hargai orang. Kau jelek-jelekan, apa kau dapat? Emangnya nanti kalau dia terpilih, yang sudah menjelekkan-jelekan itu, dia panggil kamu, tapi dosanya kau dapat. Yang kedua, perempuan, taati suamimu. Rupanya banyak korban di sini. Adakah di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama binimu? Nah, uang kau yang cari. Hah? Saya heran kalau ada laki-laki takut sama istrinya. Kita yang bayar cicilan, kita yang cari uang. Dia marah, Ustaz. Kenapa kalau dia marah? Dia nangis, Ustaz. Tidak apa-apa, dia nangis. Air matanya juga masih air. Dia banting televisi, alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Dia pecahkan gelas, bantu pecahkan semua. Dia pecahkan piring, habiskan 2 lusin. Kenapa? Piring, gelas, televisi boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh indah-indah itu. Ini yang sebagai kita harus Ibu, Nabi itu, dengar Ibu. Bu, datanglah seorang perempuan melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, keterlaluan itu tetanggaku. Kenapa? Masa 3 kali saya datang undang, panggil dia untuk datang orang tuanya, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. 3 kali aku datang memanggilnya, dia tidak datang. Keterlaluan betul itu. Kenapa bisa? Saya sakit, saya datang lihat ibumu lagi sakit. Apa kata dia? Maafkan saya mau sekali besuk ibu saya, tapi saya dipesan suami saya, jangan keluar rumah sebelum saya pulang dari cari nafkah. Datang lagi ketika sakaratul maut, mamamu sudah mau meninggal, kau pergi tengok. Maafkan saya, suami saya belum pulang, saya mau sekali, tapi suami saya marah, dia tidak diberikan seizin. Dimakamkan ibunya, datang lagi, terakhir kali kau pergi tengok itu mamamu sudah mau dimakamkan. Saya mau, tapi suami saya belum pulang. Mendengar ini apa Nabi marah? Subhanallah, Nabi bersabda, alhamdulillah diampuni ibu yang meninggal karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira di sini ada kan begitu? Yang banyak baru 15 menit pergi suaminya, dia pergi tawaf di kompleks. Nah, keliling semua orang. Kalau begini modelmu Bu, susah pian masuk surga. Tahu enggak itu Khadijah? Ketika waktu Khadijah wafat ibu, itu Nabi sampai berduka, nangis. Sampai dalam Islam wafatnya Khadijah tahun itu disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena Nabi berduka ditinggal istrinya. Dan pada saat itu Nabi lalu bersabda, mewakili perasaan laki-laki, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu perempuan pasti penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu duluan meninggal, lalu suamimu berduka, ya Allah, kenapa ini bini saya cepat sekali kau jemput ya Allah. Meskipun dia tukang ngomel, tapi aku mencinta. Ya Allah, siapa lagi yang ngomelin saya ya Allah. Itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, merdeka!
Ibu mau menjadi penghuni surga? Mau? Taati perintah suami. Standar mulai pertama, mulai besok, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Ya terserah mau masuk neraka silakan. Memang ini perempuan susah sekali menasihati. Bu, suami saya jelek Ustaz. Takdirmu, itulah jodohmu. Kenapa? Karena dia kalau dia gagah, dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Ustaz, saya tidak suka sifatnya Ustaz. Bukan dengan membantahnya, bukan dengan mengkhianatinya. Saya tidak senang Ustaz. Tidur aja kerjanya, nasihati. Panggilkan penceramah, pertemukan orang tuanya, nasihati. Sudah itu masih tidak ada perubahan, kau minta balik ke rumahmu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Cuma yang banyak saya lihat dalam rumah tangga, tiap hari bertengkar. Bertengkar. Tiap hari tak bertengkar. Hamil lagi. Urun bingung juga. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Ada 4 istri perempuan yang kata Nabi akan menjadi bahan bakar api neraka. Astagfirullah. Bahan bakar api neraka, ibu. Kalau masuk neraka masih ada harapan keluar. Tapi kalau jadi bahan bakar api neraka, dia jadi apinya neraka. 4 jenis perempuan itu. 1, mereka yang melalaikan sholat. 2, yang melawan suaminya. 3, yang tidak mensyukuri penghasilan suaminya. Kenapa banyak ibu-ibu pinjol? Hah? Karena kau tidak mensyukuri penghasilan suamimu. Gajinya suami cuma 5 juta, gaya hidupmu 7 juta, pasti pinjol 2 juta. Oh, kalau gaji suami 5 juta, gaya hidupmu 3 juta, insya Allah kau tenang. Tapi gaji suamimu 5 juta, gaya hidup 8 juta, pasti tidak pernah cukup. Maka dia hasut suaminya, bodoh memang kamu. Gajimu cuma 5 juta. Andai saja saya tahu begini, saya tidak mau kawin sama kamu, goblok. Kau jadi penghuni api neraka. Tenang Pak, saya bela kau di malam. Hei, Bu. 4, perempuan yang abadi dalam neraka, jangan bahkan api neraka, kata Nabi. Mereka yang suka menghina suaminya. Marah boleh. Tidak kusangka bang, kau berkhianat. Andai tahu sebegini, saya tidak mau kau lamar dulu bang. Lagi tadi saya bang. Boleh. Tapi yang tidak boleh menghina suami. Memang kamu goblok, sama aja bapakmu. Gajimu sedikit, bele-bele. Itu menghina. Kalau menghina, bahan bakar api neraka. Oh, Masya Allah. Istri saya ini, saya selisih 26 tahun. Waktu saya menikah, sebelum menikah saya tidak kenal. Saya ketemu ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Waktu saya lamar, dari ibunya, tengok dulu wajahnya Ustaz, nanti kau tidak suka. Saya bilang, tidak usah ibu. Karena saya lihat foto bapaknya depan di dinding, gagah, mamanya cantik. Saya bilang, tidak jauh-jauh dari sini. Ya kan Bu, ada pepatah bilang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Iya kan? Kecuali yang dibawa kelelawar, jauh itu. Masya Allah. Meskipun saya tidak saling kenal dari awal, nanti sudah ijab kabul baru pacaran. Oh, istri saya selalu bilang sama mama saya di kampung, kalau istri saya tidak masuk surga, saya akan protes kepada Allah. Bisa jadi istri saya lebih dulu masuk surga dari saya. Istri saya Bu, kalau mau keluar rumah, dia ambil ransel. Biar jam 4 subuh
Kalau saya tinggalkan penerbangan pertama keluar dari Makassar jam 4 subuh, itu dia ambil Rachel, dan rasa-rasanya setelah saya menikah sama istri saya namanya Mama Nyece, itu kira-kira belum 20 kali dia terlambat bangun. Kalau jam 4 pasti sudah bangun sholat tahajud. Kalau dia curhat dalam doanya, lalu dia kasih dengar saya. Dia doa kepada Allah, tapi koneksi keras suka dia dengar. Pernah dia mimpi saya kawin lagi, mimpi Pak. Bukan saya kawin benar, dia mimpi. Dia menangis kepada Allah, ya Allah lindungi suamiku, jaga dia kawin lagi. Apa kau? Saya mimpi, itu mimpi itu aja kau saya kau intimidasi. Itulah perempuan. Masya Allah, bini saya jam 4 pasti sudah bangun sholat tahajud. Nah, sudah itu diambil ransel. Tidak usah saya yang berat. Apa dia bilang? Tidak ada artinya beratnya ransel daripada bebannya ustaz menjadi pendakwah. Masya Allah. Kalau saya sudah naik di mobil, dia cium tanganku dulu. Sudah cukup tidak? Dia cium lagi jidatku. Ini lagi di otak kanan lagi. Ini lagi satu kali. Ini agak lama. Ini kenapa istri saya? Sudah cukup tidak? Dia peluk lagi saya, lalu dia usap dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum dia sayang. Saya ridhoi kau. Meskipun tadi malam saya marah. Itu enaknya. Bapak-bapak pernah kau dikasih gitu begini? Nah, kau pergi kerja dia ngorok hilir. Mana bapakmu? Sudah pergi bu? Pantas, tidak bisa kau bahagia. Sudah ngontrak-ngontrak rumahmu, hujan kehujanan, lagi dia suami istri tidak pernah rukun. Nabi rumahnya kecil, Nabi rumahnya atapnya sampai kepalanya, Nabi makanan kadang-kadang tidak makan, tapi rukun. Kenapa? Suami tahu kewajiban istri, istri tahu kewajiban suami. Itulah cinta sejati. Sekarang coba lihat anak-anak kita, 4 tahun pacaran, sudah menikah, baru 1 tahun bertengkar seperti Israel dan Palestina. Ya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, bawa pulang ini, hargai suamimu. Kalau kau tidak senang dengan suamimu, minta kau pisah dengan baik-baik. Jangan menghina. Apalagi kau pergi bertetangga, kau cerita semua jeleknya suamimu. Jelek betul suami saya itu, begitu. Untuk apa kau curhat sama tetangga? Apa memang dia mau bantu kamu? Parahnya lagi ibu-ibu sekarang selalu curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Memangnya itu Tuhan mau baca statusmu? Ya Allah lindungi suami saya. Sini betul Tuhan mau baca kau punya Facebook. Masuk akal itu. Ya, Masya Allah. Ibu, kamu mau rezeki suamimu baik? Mau ibu? Bantu sholat duha. Suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha. Ketahui ibu, bukan karena kerja rezeki akan datang, bukan itu saja. Kalau karena kerja orang datang rezeki, mestinya semua orang kerja kaya. Kalau gara-gara kerja keras orang banyak, mestinya yang buruh, yang bangun-bangun, gali-gali semua itu got, yang kerja dari pagi sampai malam mestinya lebih kaya daripada orang kantor. Siapa yang mendatangkan rezeki bagi kita orang Islam? Allah. Dan Allah sediakan salah satu fasilitas, cara, waktu untuk meminta Allah sholat duha. Suamimu pergi cari nafkah, kau tinggal di rumahmu, sholat duha. Saya tidak tahu niatnya sholat duha Ustaz. Niat tidak harus kau ucapkan. Boleh diucapkan, boleh juga tidak. Hanya ulama Melayu, Malaysia, Brunei, Indonesia yang mengajarkan usolli. Ulama-ulama Timur Tengah tidak mengajarkan ucapkan itu niat. Apa dalam hatimu, itulah niatmu. Kamu baru bangun dari tempat dudukmu, saya mau sholat duha, itulah niat. Mau ucapkan, bagus lagi. Tidak ucapkan, sah. Coba lihat orang Arab kalau di tanah suci.
Bapak-bapak lihat orang di Arab di tanah suci kalau masuk masjid. Masuk masjid jalan Allahu Akbar. Langsung itu nggak ada spasi. Allahu Akbar. Kalau kita kan dia lagi loading. Allah. Dengan sungguh saya tanya, kenapa kau tidak jadi sholat? Saya lupa salih, Ustaz. Tidak mesti diucapkan. Ya, sudah Ibu, baca doa iftitah. Tidak hafal doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca Wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal, kul. Seperti yang kuliah Al-Kafirun, kalau kau tidak hafal nanti kau tidak sampai-sampai. Wala antum abiduna ma abud, ana abidu ma abud. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma abadtum. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma abadtum. Boleh tidak pakai waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Boleh. Tidak pakai surat pendek. Sudah itu berdoa, tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, mending bahasa Banjar. Ya Allah, kita sudah tahu kalau apa yang bangun, bagilah ya Allah, amin. Selesai. Daripada kau cari tidak tahu artinya, nanti ibu balik. Kenapa ini Ibu? Dia meminta suami setia, ternyata dia mau doa minta hujan. Ibu balik. Bahkan ibu boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang kumau, ya Allah, maka kabulkan, amin. Selesai. Bahkan dalam hati pun boleh. Kata malaikat, kawin lagi suaminya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Hadijah Ibu, Hadijah itu kalau pergi dakwah Nabi itu sudah siap baskom di tempat duduk depannya itu. Apa isinya? Air hangat. Datang Nabi, suruh duduk. Nabi masukkan ke tangan kakinya di baskom. Khadijah bersihkan telapak kaki suaminya sambil diurut-urut. Bisa Ibu? Mau masuk surga kan ini? Mau masuk surga enggak? Besok beli baskom. Beli baskom, sediakan. Datang suamimu, apakah dia tukang grab, apa dia tukang bakso, apa dia cleaning service, apa dia satpam, apa dia pegawai, apa dia ustadz imam. Datang suamimu, bersihkan telapak tangan kakinya. Allah tersenyum kepadamu. Coba, kenapa kau masuk surga? Kalau kau tidak senang sama suamimu, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya, bukan dengan melawannya, tapi kau minta baik-baik, bisa. Kita juga laki-laki mau punya istri seperti Hadijah. Betul. Pertanyaan buat bapak, sudahkah bapak punya sifat seperti suaminya Hadijah? Tenang Ibu, saya bela kau ini malam. Baik bos, lihat itu bidiku sebelah. Lihat itu. Ibu-ibu, ada yang datang dari Jawa, angkat tangan. Ada? Kenapa ibu bisa sampai ke sini? Ikut suami. Iya toh? Ibu-ibu, ada yang datang dari Sumatera. Kenapa ibu datang sampai ke sini? Ikut suami. Kau dengar itu Pak? Dia tinggalkan ibu bapaknya di kampung. Dia tinggalkan tanah kelahirannya sejak kecil. Dia tinggalkan saudara-saudaranya.
Dia tinggalkan keluarganya. Untuk apa? Ngikutin kamu sebagai suaminya. Berapa banyak ibu-ibu jual-jual kue di pinggir jalan, jual wadai di pinggir jalan, nasi kuning untungnya 50.000 sehari, dia rela lakukan itu. Padahal dia bukan tanggung jawabnya cari nafkah. Siapa yang bertanggung jawab carikan nafkah mereka? Kamu sebagai suaminya. Dan lagimu, saya bela kamu. Hei, kau lihat dia waktu kau ambil, apa kau kasih mobil? Apa kau berikan rumah? Seperangkat alat sholat saja kau kasih anaknya orang. Original, on the road, giginya sudah lengkap, telinganya ready, siap pakai. Kamu cuma ambil anaknya orang, seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Hei, istriku cerewet Ustaz. Berarti kamu yakin istrimu perempuan. Kalau ada perempuan tidak cerewet pasti kelainan. Kalau ada perempuan suka cerewet pasti karena kamu jarang kasih duit. Mau bukti? Dengar ini saya bertanya. Ibu-ibu, biar suami tidak pula yang penting ada kau dengar. Iya toh ibu? Biar suami tidak pulang pula yang penting ada bukan kau dicari uang. Maka kalau kamu mau istrimu berhenti ngomel, kasih duit. Ini kalau duit istrimu minta, ada bujur. Sekalinya teman SMA-nya selingkuhnya, tenang deh. Coba kau lihat. Apa kau pikir bisa kau gaji seandainya dia minta gaji? Berapa gajinya cleaning service? 3 juta. 10 tahun sudah dia cleaning service di rumahmu, tidak kau gaji. 7.000. Berapa gajinya pembantu rumah tangga? 2 juta. 10 tahun jadi pembantu rumah tangga, tidak kau gaji. Kalau dia ngomel, sabar. Saya kalau ngomel istriku, saya diam. Karena makin dijelaskan tidak ada gunanya. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Selesai pertanyaan dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Selesai semuanya dia ungkit lagi 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan ahli sejarah. Maka saya kalau istri saya bertanya-tanya seperti sekarang, 6 hari saya tinggalkan demi Ibu Nisa. Dia tanya kenapa jarang pulang di rumah Ustaz, tinggal. Saya tidak marah, saya menyanyi saja. Tiap hari engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Dia mulai senyum-senyum, masih marah juga, ku peluk dia. Baru saya bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum dia, masuk di kamar, masih ngambek, ku peluk lagi. Insaflah manusia, bila dirimu bernoda. Tenang, makanya bapak-bapak harus hafal lagu-lagu nasihat. Kalau saya marah, saya tidak marah-marah karena nanti tersinggung. Saya cukup baca-baca, buka-buka buku, baru saya menyanyi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Langsung dia bilang, sindir nih. Coba itu. Cuma lagunya ibu-ibu sekarang bukan lagu nasihat. Apa lagu-lagunya Cikampek, kasih kemana nih? Aku capek gara-gara dia. Apa udah main Cikampek? Ya, Pak. Demi Allah,
Seorang wanita nanti kita sebagai suaminya yang akan ditanya lebih awal kalau istri kita tidak baik agama. Dan kalau bapak mengkhianati istri, bapak punya 3 dosa. 1, dosa kepada Allah karena waktu menikah atas nama Allah. Yang kedua, dosa kepada mertua karena waktu ijab kabul mertua katakan dah saat saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, itu berarti serah terima, namanya ijab kabul. Ijab saya terima, serahkan anakku, kabul saya terima, itu namanya ijab kabul. Berarti kalau kau sakiti anaknya orang, kau dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada mertuamu. Dan yang ketiga, dosa kepada istrimu sendiri. Maka kalau perempuan ngomel, kamu tidak bisa hadapi, jalan terbaik sabar. Masih juga ngomel Ustaz, kau cari obat dulu. Ya? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, terus kok kira saya tukang parkir? Masih bisa 1 jam? Betul? Saya yang tidak bisa. Ya kita bersyukur karena bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ibu bisa dikabulkan hajat-hajatnya. Nah, kita datang lagi di tempat ini insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita terima malam ini ada faedah. Titik khusus, pilkada jangan bertengkar ya. Pilkada jangan beradu, pilkada jangan ribut. Berbeda pilihan sama tetangga biasa, tapi jangan saling menghina. Kalau terbakar rumahmu, siapa dulu yang datang tolong kamu? Tetangga. Kalian pulang kampung, kau titip kunci rumah sama? Maka hargai tetanggamu meskipun kau berbeda pilihan. Ya. Dan jangan golput. Datang semua. Ya, pilihlah yang Anda yakini baik. Jangan menjelek-jelekkan orang. Kepada tim sukses, jangan potong-potong ceramah saya. Kau gunakan untuk kepentingan calonmu. Kadang-kali itu tim sukses dia potong-potong. Mentang-mentang nomor urut ada video saya minum kopi. Dia bilang, saya bilang kan minum kopi, mana bisa kau pegang gelas kalau 1 jari? Mesti 2 jari. Dia pakai lagi itu untuk salam 2 jari. Tidak boleh kau kasih itu video saya. Ya. Kepada Ibu Lisa, datang menyapa langsung ke masyarakat. Jangan serahkan kepada tim sukses sepenuhnya. Lebih baik ibu datang sendiri menyapa masyarakat seperti malam ini. Kalau sudah jalan, sudah sosialisasi, sudah sampaikan visi misi, ternyata apa yang kita minta Allah tunda. Ingat saja Prabowo, sejak 2014 mau jadi presiden, 2024 baru Allah kabulkan. Pilkada pesta demokrasi, jangan korbankan persatuan dan kerukunan rakyat hanya untuk syahwat politik kita. Kita doakan Banjarbaru hadir pemimpin baru. Kita doakan Banjarbaru hadir pemimpin baru yang betul-betul mencintai rakyatnya dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Buah nangka, buah belimbing, buah mangga, buah jeruk, itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.